Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati? La'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasah al jadidah. Naam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Nastamir darsana fi maddatil hadith yakni fi bab dukhulul khala' wal istitabah. Ya. هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس في المخرجين بهجر وما يقوم مقامه والتهرز منها وهذا من أبواب كتاب الطهارة al-madhkuru sabiqan. Ya, jadi bab ini akan menjelaskan dan memberitahu kita tentang adab-adab bagaimana cara memasuki tempat buang air besar atau air kecil yaitu WC ya, dan bagaimana duduknya di sana dan bagaimana cara keluarnya. Itu ada adab-adabnya masing-masing, dan juga dijelaskan bagaimana cara kita membersihkan al-makhrajaini yaitu al-qubul dan dubur ya. Ketika kita sudah membuang air kecil atau air besar, bagaimana cara membersihkan dengan hajar ya. Dengan hajar di sini maksudnya dengan batu. Kalau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan dengan batu ya. Kalau sekarang alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatannya itu berupa air yang cukup ya. Jadi kita harus berhemat-hemat dengan itu. Nah, dan juga di sini judul ini termasuk dari bab toharoh ya, karena yaitu tentang bersuci ya. Nah, yang pertama kita baca dulu hadisnya. Al-hadits al-hadi asyar an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Dan juga al-khabath bi dhammil kha wal ba jam'u khubaith wal khaba'ith jam'u khubaithah. Isti'adzah min dhukrani syayatin wa inathihim. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan di sini di hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah hendak masuk ke WC ya. Meskipun pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin belum ada semacam bangunan untuk buang air besar ya. Biasanya itu terdapat di sohro, yaitu padang pasir yang dibuat di sana untuk membuang hajat mereka seperti itu. Nah, dan ketika memasuki tempat itu, maka hendaknya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith seperti itu. Nah, gharibul hadis di sini idza dakhala al-khala ya, yakni idza arada ad-dukhul ka qoulihi ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Nah, jadi fa idza aradta qira'atal Qur'an. Di sini kalimat dari idza dakhala al-khala ketika kita ingin memasuki ya. Jadi bukan ketika kita sudah masuk ya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, fa'idha qara'tal Quran. Jadi ketika kamu hendak membaca Quran, maka fasta'idz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Dan juga hadis ini menjelaskan idza dakhalal khala, jadi ketika kamu hendak masuk, bukan sudah masuk ya. Nah, yang kedua al-khala, al-makan al-khali wa huna al-makan al-maqsud wal mu'adda li qada'il hajah. Fa in qasada qada'a kasohro li qada'i hajati fala haja ila ta'wilid dukhul bi iradati dukhul. Jadi ketika kita memasuki WC, hendaknya kita membaca doa yang tadi ya. Nah, begitu pula ketika ingin kita membuang hajat, misalkan ya, nyasar di hutan, ingin membuang hajat kita, bertemu dengan sungai. Maka ketika kita mau turun ke sungai, bacalah doa tadi ya, meskipun tidak ada ruangan seperti WC ya. Karena itu adalah tempat membuang kotoran. Nah, banyak setan-setan di sana. Jadi kita dengan doa ini berlindung kepada Allah untuk tidak mendapat bisikan setan ataupun keburukan yang lainnya seperti itu.
Nah, yang ketiga al-khobath wal khobaith di sini maksudnya itu setan-setan ya, ataupun maknanya di sini itu maksudnya yaitu dzukuru syayatin, yaitu setan-setan laki-laki ya, dzukur bukan inas, seperti itu. Nah, makna al-ijmali di sini Anas bin Malik radhiyallahu an المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته وهو أنه صلى الله عليه وسلم من كثرة تجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على آية حالة فهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجاء إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ بالعناية يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ باحتياط لديننا من aduwina. Jadi di sini Anas bin Malik yaitu yang selalu membantu Rasulullah dalam semua hal ya, mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk khola, yaitu WC yang untuk membuang hajat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta perlindungan dengan membaca doa tadi ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang mulia ya, yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan. Tetapi Rasulullah tetap membaca doa meskipun dia sudah terlindungi ya. Nah, bagaimana ini dengan kita yang mungkin tidak terjamin kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hendaknya kita lebih pantas untuk selalu membaca doa tersebut ketika memasuki ya WC seperti itu, agar terhindar dari bisikan setan yang setan itu adalah musuh terbesar kita, yang selalu mengganggu kita dan ingin menghancurkan agama kita, ingin menghancurkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya ما يؤخذ من الحديث ya, istihbab hadha du'a inda iradati dukhulil khala liya'man min asyayatin alladzina yuhawiluna ifsad salatahu ya. Jadi hukum membaca doa tadi ketika masuk WC adalah mustahab ya, sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar atau terlindungi dari keburukan setan atau bisikan-bisikan setan yang ingin menghancurkan ibadah kita atau agama kita. Nah, yang kedua di sini, inna min adad syayatin annahum yusabbibuna tanajjus litufsidu salatul ibad al-abd fayasta'idzu minhum liyattaqi syarrahum. Jadi bahwa bisikan-bisikan setan, jika kita tidak berdoa dulu ketika memasuki WC, maka setan-setan itu akan membuat kita mungkin wudunya tidak tepat, atau ketika membersihkan kotoran itu tidak dengan yang diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bersih, yang akan berpengaruh kepada kesucian kita ketika mau sholat ya. Mungkin ada kotoran yang masih nempel atau bagaimana karena setan itu mengganggu kita dalam bersuci misalkan ya. Maka dari itu hendaknya kita selalu berdoa dan meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kotoran itu masih menempel dan cara kita bersuci tidak baik ya, karena bisikan setan ataupun rayuan setan, maka akan merusak ibadah kita ya, sholat kita, wudhu kita nggak tepat ya. Nah, yang ketiga, wujub ijtinabun najasat wa amalul asbab al-munjiyah minha faqad sahha anna adam taharruz minal baul min asbabi adabil qabr ya.
Jadi di sini wajib ya, wajib untuk kita terhindar dari kotoran ya, dari kotoran, karena ketika kita misalkan buang air kecil dan tidak bersih dengan baik, tidak bersuci dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa jadi kita apa? Menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalika. Karena misalkan kita sholat dalam keadaan kotor dan tidak suci ya. Dan yang selanjutnya al-hadits ats-tsani asyar. Hadis yang kedua, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblah bighaitin wala baul wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu faqadimna itu kita dalam perjalanan Syam. Fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah. Fanan harif anha wa nastaghfirullah ta'ala. Jadi ketika Abu Ayyub mungkin dengan para sahabat dalam perjalanan menuju Syam, mereka melihat al-marahid. Marahid itu WC ya, WC qad buniyat nahwal Ka'bah ya. Jadi WC itu sudah dibangun dan mengarah ke arah Ka'bah ya. Nah, karena dan ketika mereka masuki mirhat atau WC tadi, pastinya ketika mau buang hajatnya ke arah Ka'bah. Nah, dan ini dalam hadis di atas, dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari, itu tidak boleh kita membuang air besar atau air kecil dalam keadaan mengarah ke kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi Abu Ayyub dan para sahabat yang lain langsung fanan harifu anha, jadi tidak mengarah ke kiblatnya ya, entah bagaimana, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah taala. Nah, gharibul hadis, al-ghaid di sini maknanya adalah al-mutmain minal ard wa kana yatanabawna liqada'il hajah fakanu bihi anal hadath nafsuh. Jadi ghaid itu seperti sepetak tanah ya. Al-ard itu bumi lah. Jadi kalau dulu kan mungkin belum terbangun seperti bangunan sekarang ya, kamar mandinya dan lain sebagainya. Jadi cukup misalkan padang pasir tempat mereka membuang hajatnya. Jadi namanya al-ghaid seperti itu. Wal marahid, nah mirhat ya, dari mirhat dan jamaknya itu marahid, wa huwa al-mughtasal wa qad kanu bihi aidan an maudhi qada'il hajah. Jadi tempat mandi ya, al-marahid itu tempat mandi dan juga membuang air besar dan air kecil. Namun sekarang alhamdulillah ya, kita diberikan nikmat yang sangat cukup ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat mandi kita beda, tempat buang air besar dan air kecil itu beda. Jadi kita harus bergunakan dengan baik, dengan adab-adabnya juga. Nah, walakin syariku aw gharribu di sini maknanya ittajihu nahwal masyriq awil maghrib. Nah, di sini wa hadza binisbah di ahli Madinah wa min fi sammatihim mimman la yastaqbiluna al-qiblah wa la yastadbirunaha idza syariku aw gharibu. Nah, dijelaskan di situ jangan mengarah ke kiblat ketika buang air kecil atau air besar. Nah, walakin syariku aw gharibu katanya. Tetapi ke arah yang barat, ke arah barat atau timur. Nah, ini bagi ahli Madinah ya, orang-orang Madinah. Yang orang-orang Madinah itu kalau mereka buang air besar atau air kecil mengarah ke barat dan timur, mereka tidak mengarah ke Ka'bah. Karena mereka arahnya berbeda dengan kita. Nah, kalau kita kan kalau ke barat itu malah Ka'bah ya. Seperti itu. Jadi ini khusus untuk orang Madinah syariku aw gharibu. Kalau ke kita enggak ya, bukan ke barat atau ke timur, malah itu menghadap Ka'bah ya.
Jadi kita mengarah ke utara dan selatan, seperti itu maksudnya. Nah, dan al-makna ijmali, kita akan paham hadis di sini ya. Yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila syai' min adab qada'il hajah bi alla yastaqbilul qiblah wa hiya al-ka'bah al-musyarrafah wa la yastadbirunaha halah qada'il hajah. Li'annaha qiblatis shalah wa mawdi'ut takrim wat takdis wa alaihim an yanharifu anha qibla al-masyriq wal maghrib. Idza kana at-tasyriq wal taghrib laisa muwajjihan ilaiha كقبلة أهل المدينة ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع النبي قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق. ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فتنوا انحرفوا عنها وسألوا الله al-ghufran amma badara minhum sahwan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita bagaimana adab-adab dalam kehidupan sehari-hari sampai ketika kita ingin masuk ke khola, yaitu al-marahid atau sekarang itu disebutkan WC ya, untuk tidak mengarahkan ketika duduk itu ke kiblat, entah itu kiblat di depan kita atau di belakang kita ya. Misalkan kita berhadapan ke arah barat atau kita ke timur, itu tidak boleh ya, karena Ka'bah adalah bangunan yang mulia ya, yang diagungkan oleh kita seorang orang muslim dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dan juga arah itu adalah arah solat ya. Mungkin lebih baik memang harus kita itu menghadap entah itu ke utara atau ke selatan, seperti itu. Yang penting tidak mengarah ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Nah, tapi di hadis di sini dijelaskan bahwa jangan mengarah ke Ka'bah melainkan ke barat atau ke timur. Nah, ini untuk ahli Madinah saja. Karena ahli Madinah itu kalau menghadap ke selatan dan ke utara akan mengarah ke Ka'bah, seperti itu. Entah itu di arah utara atau selatannya kalau Madinah. Tapi kalau kita, karena kita di bagian timur, maka kita tidak boleh mengarahkan atau duduk ketika di mirhat itu ke barat atau ke timur. Nah, lebih baik ke utara dan selatan, seperti itu. Nah, ketika Abu Ayyub tadi ke Syams ya, dan mengetahui kalau marohid di sana itu mengarah ke Ka'bah, maka mereka langsung berbalik arah ya, mencari arah yang lain yang tidak menghadap Ka'bah dan juga tidak membelakangi Ka'bah. Dan karena bangunan itu sudah tanpa disengaja mengarah ke Ka'bah seperti itu, makanya mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma yukhadhu minal hadis. Di sini apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi? An-nahyu anil istiqbalil qiblah wa istidbariha hal qada'il hajah. Jadi dilarang ya, dilarang untuk kita mengarah ke kiblat ketika membuang hajat kita atau membelakangi Ka'bah. Al-amr bin Hiraf anil qiblah fitil kalhal. Jadi dianjurkan untuk langsung mengarah ke arah yang lain ya. Misalkan sudah terlanjur dibangun, sudah terlanjur nih kita bangun kamar mandi yang mengarah ke kiblat, atau kalau kita membelakangi jadi membelakangi kiblat, seperti itu. Jadi kalau sudah terbangun jangan dibongkar ya. Jadi langsung ketika kalian ingin buang air besar atau air kecil, jika tidak bisa ke arah yang utara atau ke selatan dan itu tidak mudah, maka beristighfar kepada Allah di dalam hati ya. Jadi bukan dengan dilafatkan ya, karena kalian ada di mirhat. Jadi bertaubat kepada Allah di dalam hati ketika kita tidak bisa membuang air besar atau air kecil ke arah yang berbeda, seperti itu, ataupun kita masih
kita bisanya ya ke arah kiblat saja karena bangunan sudah terlanjur terbangun seperti itu ya. Dan inna awamir syari wa nawahihi takunu amali jami'il umma wa hadha huwal asal. Nah, di hadis ini ya ketika kita baca bahwa ini dikhususkan ke ahli Madinah ya, karena di sini disuruh ke arah barat dan timur ya ketika buang air besar. Tetapi pada aslinya itu ini hadis umum juga ke semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus memahami dengan baik ketika arahnya kiblat itu bagi orang Madinah ke utara atau ke selatan, dan mereka harus ke arah barat dan timur ketika buang air besar. Jadi kita paham bahwa kalau punya kita kebalikannya seperti itu. Jadi tidak boleh ke barat dan ke timur. Jadi kita ke selatan dan ke utara seperti itu. Mengerti ya? Nah, di sini yang nomor 4 al-hikmah fi dzalika ta'dhimul Ka'bah al-musyarrafah wa ihtiramiha. Nah, di sini kenapa kita harus seperti itu? Karena hikmahnya yaitu kita harus memuliakan Ka'bah, yaitu arah sholat kita ya. Dan yang kelima, al-muradu bil istighfar huna al-istighfar al-qalbi la lisani. Jadi istighfar di sini kata Ustazah tadi ya, ketika sudah terlanjur dibangun mirhat itu ke arah Ka'bah, maka beristighfar ya, beristighfar di dalam hati, jangan di lisan, karena kita dalam keadaan buang hajat dan dalam kamar mandi itu tidak boleh untuk dilafadzkan ya nama-nama Allah. Nah, di anna dzikrullah bil lisan fi hali kashfil aura wa qada'il haja mamnu. Karena apa di sini katanya? Ketika dalam keadaan kashful aura itu terbuka aurat kita, dan juga qada'il haja ketika kita membuang air besar atau air kecil itu mamnu, tidak boleh. Jadi istighfarnya cukup di dalam hati. Ya, kita cukupkan ya thalibat sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan ke hadis yang selanjutnya, yaitu al-hadis al-tsalits asyar ya insyaallah. Insyaallah kita belajar melalui Google Meet langsung. Jadi face to face sama Ustazah, melihat satu sama lain. Semoga Allah mudahkan ya dan tidak ada kendala. Jadi Ustazah harap kalian baca dulu hadis ini yang mau dipelajari minggu depan. Jadi ketika masuk kelas, insya Allah kita tanya jawab, sharing, dan mengambil hadis sebanyak-banyaknya. Entah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Barakallahu fikunna ya banati. Jika ada sesuatu yang belum paham ya, langsung ditanyakan kepada Ustazah tunggu. Barakallahu fi ulumikunna ya banati as-solihat, al-jamilat, al-mumtazat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.